Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 201. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa berkat kerjasama dua ilmuwan hebat dunia yaitu Senku dan Seno, kini mesin roket level 1 telah berhasil didapatkan. Tapi untuk bisa menerbangkan roket sampai ke bulan dan menemui Wyman, tepat seperti yang Seno telah katakan, mesin roket level 1 tersebut tidak akan bisa membawa mereka menemui Wyman ke bulan. Karena mereka membutuhkan mesin roket level 99 untuk bisa mencapai bulan. Dan karena masalah tersebut, seperti usul dari Seno, maka kelompok gabungan dari Kerajaan Sains Senku dan Kerajaan Sains Seno pun mau nggak mau harus dibagi menjadi 3 tim agar misi pembuatan roket bisa berjalan dengan cepat dan efektif. Di mana tim-tim tersebut terbagi menjadi tim yang menetap di kota logam dengan misi meneruskan pembuatan mesin roket hingga ke level 99, lalu tim yang akan kembali ke kota jagung dengan misi menjalankan kembali produksi jagung, dan tim yang akan pergi mengelilingi dunia, membangkitkan kota-kota baru dan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan roket dan mengirimkannya kepada Seno yang berada di kota logam. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah bergabungnya dua kelompok sains yang sebelumnya bermusuhan satu sama lain, meskipun singkat, kini mereka semua pun kembali harus terpisah dengan terbagi menjadi 3 tim dengan misi yang harus mereka kerjakan masing-masing. Yang dimana tujuan akhirnya adalah untuk bisa membuat kapal ruang angkasa dan mengantarkan mereka ke bulan untuk bertemu dengan Wyman dalam pembatuan yang terjadi di bumi. Di atas kapal baru Perseus yang telah diperlengkapi dengan mesin roket level 1 yang sebelumnya berhasil mereka buat dengan kerjasama antara dua orang ilmuwan hebat dunia, yaitu Senku dan Seno, tim pengembangan kota baru dengan kecepatan berkat mesin roket level 1 tersebut, kini mereka telah berada tepat di Samudra Atlantik yang begitu panas karena berada dekat dengan garis khatulistiwa. Tapi berkat Senku, perjalanan tim pengembangan kota baru pun menjadi nyaman setelah Senku membuat pendingin udara dan kulkas di atas kapal Perseus baru mereka, dan membuat semua orang tim pengembangan kota baru dapat menikmati perjalanan panjang mereka dalam misi mengelilingi dunia, membangkitkan kota-kota baru dan menemukan bahan-bahan untuk pembuatan kapal ruang angkasa mereka. Lalu karena mereka semua terbagi menjadi 3 tim, maka tepat seperti kata Ukyo yang berada dalam tim yang akan kembali ke kota jagung untuk membangkitkan kembali teman-teman mereka yang berada di sana dan menghidupkan kembali produksi jagung, Ukyo berkata, mulai sekarang kita harus terus berhubungan dan saling membagi tugas. Kita tak punya komunikasi satelit, panggilan jarak jauh tak akan berfungsi. Maka kode Morse adalah satu-satunya cara agar kita bisa tetap berhubungan satu sama lain. Dan karena hal tersebut, maka semua orang di setiap tim yang terbagi, mau nggak mau mereka semua harus belajar kode Morse agar memudahkan mereka untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Yang membuat Kohaku sempat mengeluh karena harus belajar membaca dan menulis kode Morse. Dimana kita tahu kalau Kohaku adalah orang yang sangat lemah dalam bidang akademik. Tapi beda cerita jika hal tersebut adalah kekuatan dan kelincahan. Lalu pada suatu malam di atas kapal baru Perseus, Krum yang sedang mengingat kembali masa lalu di mana saat pertama kali Wyman muncul, Krum teringat bahwa mereka bisa mengetahui keberadaan Wyman di bulan adalah karena pada saat itu ada sebuah gelombang radio yang besar yang tertangkap, dan setelah mencoba menganalisanya, Senku pun berhasil menemukan sumber dari gelombang radio tersebut, di mana sumber dari gelombang radio tersebut berasal dari bulan. Mengingat hal tersebut, Krum pun terlihat sedikit khawatir karena saat ini semua orang hanya bisa berkomunikasi menggunakan gelombang radio dengan menggunakan kode Morse satu sama lain untuk saling memberikan informasi satu sama lain. Dimana tentu aja dengan banyaknya komunikasi yang tercipta melalui gelombang radio, besar kemungkinan Wyman yang juga pernah berkomunikasi menggunakan gelombang radio
pasti mengetahui kalau saat ini manusia di bumi telah mulai bergerak dan bangkit dari pembatuan. Dan tiba-tiba saat Krum sedang hanyut dalam pikirannya tentang Wyman, sebuah pesan gelombang radio dengan menggunakan kode Morse pun berhasil tertangkap, di mana di tempat lain, dua orang ahli sonar yaitu Ukyo dari kerajaan Saint Senku dan Leonard dari kerajaan Saint Seno juga mendapatkan pesan yang sama seperti yang diterima oleh Krum, di mana pesan tersebut berasal dari bulan, yang besar kemungkinan pesan tersebut datang dari Wyman. Lalu dengan cepat dan panik, Krum pun langsung menemui Senku dan berkata kepada Senku, "Sudah terjadi, ada pesan dari Wyman untuk kita." Melihat kepanikan Krum tersebut, Senku dengan santai menjawabnya, "Ya, itu sudah sejak tadi. Kita sudah mendeteksi tanda-tandanya kan? Setiap kali kita berkomunikasi ada suara acak yang mengganggu." Tapi Krum pun langsung memotong dan berkata kepada Senku dan semuanya, "Bukan soal itu. Aku tahu ini karena aku sudah mempelajari kode Morse. Pesan yang dia kirim bukanlah W atau H atau Y. Aku tak tahu apa itu artinya karena pesannya dalam bahasa Inggris." Lalu setelah mendengar penjelasan Krum, Senku dan yang lainnya pun kembali mendengarkan dengan baik-baik isi pesan yang berhasil tertangkap tersebut. Dan setelah mendengarkannya dengan baik, ternyata tepat seperti perkataan Krum sebelumnya. Isi pesan tersebut bukanlah huruf W atau H atau Y, tapi isi pesan tersebut adalah "Do you wanna die?" atau dalam bahasa Indonesianya, "Apakah kau mau mati?" Mendengar isi pesan tersebut, semua orang pun membeku mendengar sebuah pesan ancaman dari Wyman. Lalu bingung harus berbuat apa karena tidak mengerti apa maksud Wyman mengirimkan pesan tersebut kepada mereka. Dan setelah mendengarkan isi pesan Wyman tersebut, Ryusui pun meminta Prancois untuk menjawab pesan Wyman tersebut dengan menggunakan bahasa lain. Tapi Gen menahan Ryusui dan Prancois lalu berkata, "Tidak, tunggu sebentar, tenanglah dan jangan membuatnya marah." Dan setelah menenangkan Ryusui dan Prancois, Gen pun membisikkan sebuah kalimat kepada Prancois untuk disampaikan kepada Wyman. Dan setelah menyampaikan pesan dari Gen tersebut kepada Wyman, sayangnya pesan yang dikirimkan oleh Prancois tersebut sama sekali tidak mendapatkan balasan dari Wyman. Bahkan Wyman juga tampaknya berhenti mengirimkan pesan kepada mereka. Melihat hal tersebut, Gen terlihat tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku tahu beberapa hal tentang Wyman. Wyman punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Dia memanggil untuk memperingati kita, tapi dia memang berniat untuk tidak menjawab kita. Dia suka memandang rendah kita dan dia tidak ingin terburu-buru memakai Medusa, setidaknya untuk sekarang." Mendengar perkataan Gen tersebut, Senku pun berkata, "Dengan kata lain, sebelum Wyman lelah menunggu, kita harus cepat pergi ke sana, ke bulan di mana ia berada, dan mulai sekarang kita akan menjelajah dunia batu ini." Dan setelah berkata seperti itu, Senku pun menjelaskan kepada semua orang dan berkata, "Untuk pendaratan di bulan, kita harus membuat 3 benda ini. Dan ketiga benda tersebut adalah mesin roket, kapal ruang angkasa, dan baju ruang angkasa untuk mempermudah kita bergerak di luar angkasa. Dan tujuan perjalanan kita berikutnya adalah pergi ke Spanyol. Kita akan mencari Floret di Barcelona, karena dengan Floret kita akan bisa membuat kapal ruang angkasa. Lalu kejadian-kejadian apa yang akan terjadi berikutnya di Spanyol? Penasaran sama kisah selanjutnya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja ya coy." Nah itu dia coy, Manga Dr. Stone chapter 201. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.